Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang hebat pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan PJJ hari ini. Kita membahas di tema 5, subtema 3, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan keberkahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, mari kita lanjutkan PJJ-nya. Ya, masih semangat? Alhamdulillah. Ya, kita bahas penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Bu Guru beri contoh yang pertama, ya, contoh 1. Ya, contoh 1 yaitu Dayu memiliki sebuah kue, ya. Dayu memiliki sebuah kue, dibawa ke sekolah. Kuenya kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, yaitu kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ingat satu kue dipotong menjadi 8 bagian, berarti setiap jurinya, setiap bagiannya adalah mewakili 1/8. Setiap jurinya mewakili 1/8. Kemudian Dayu berbagi dengan temannya, ya. Dayu sendiri makan 2 bagian, ya. Dayu makan 2 bagian. Kemudian kita arsir yang dimakan oleh Dayu, ya. Guru beri warna. Ya. Dayu makan 2 bagian, artinya Dayu memakan 2 dari semuanya ada 8 tadi, berarti 2/8. Kemudian teman Dayu, Udin ikut mencobanya dengan memakan 1 bagian, ya, memakan 1 bagian. Artinya 1 bagian berarti 1/8. Ya. Berapakah kue yang sudah dimakan oleh Dayu dan Udin? Kita jumlahkan, ya. 2/8 Dayu ditambah yang Udin 1/8. Kita lihat gambarnya 2/8, ya. 2/8 ditambah 1/8. Kita hitung menjadi yang dimakan berarti yang sudah diberi warna, ya. 1, 2, 3. Ada berapa? 3/8. 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Ya. Lihat, pembilangnya 2, pembilangnya 1, penyebutnya sama-sama 8. Ya, dimakan Dayu 2 bagian, dimakan Udin 1 bagian. 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Perhatikan pembilang dan penyebutnya. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu ya, ada kue lapis. Ibu memasak kue lapis. Kue lapisnya setelah matang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dipotong-potong menjadi 12 potong. Karena dipotong menjadi 12 potong, masih ingat? Berarti 1 potongnya mewakili 1/12. Memotongnya 1/12. Kemudian kue lapis tersebut dimakan oleh kakak. Nah, kakak memakannya. Nah, ini dimakan oleh kakak. Nah, berapa bagian yang dimakan oleh kakak? Ya, kakak memakan 3 bagian. Berarti bagian dimakan kakak adalah 3 per berapa tadi jumlahnya? Bagian semuanya 12. Kemudian adik ikut juga memakan. Nah, ini yang dimakan oleh adik. Nah, adik ikut memakan. Nah, yang dimakan adik kita beri warna merah supaya jelas, ya, membedakannya. Nah, adik makan berapa bagian? Nah, warna merah adalah mewakili dimakan oleh adik. Adik makan
2 bagian, berarti 2/12. Berapakah kue lapis yang sudah dimakan? Kita hitung. Kakak 3 bagian, 3/12, adik 2 bagian, 2/12. Maka kalimat matematikanya menjadi 3/12 ditambah 2/12. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 3 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 2, ini penyebutnya 12. Nah, penyebutnya tidak dijumlah ya, yang dijumlah pembilangnya. 3 ditambah 2, 5/12. Jadi kue lapis yang sudah dimakan adalah 5/12. Kita ambil contoh yang ketiga, yaitu nih, perhatikan yang ketiga, kita umpamakan sebatang coklat ya. Kita umpamakan sebatang coklat. Hari ini Dayu mempunyai sebatang coklat. Kemudian Dayu ingin berbagi dengan temannya. Batang coklatnya dipotong-potong sama besar. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menjadi dipotong menjadi 7. Nah, karena dipotong menjadi 7, masih ingat 1 bagian artinya 1/7. Kemudian dimakan oleh Dayu dan teman-temannya. Nah, Dayu makan, ini dimakan Dayu. Berapa bagian dimakan Dayu? 2. Artinya Dayu memakan 2/7. Kemudian Siti. Nah, Siti juga suka coklat, ikut makan. Wah, Siti makan 2 juga. Berarti yang dimakan Siti ada 2/7 ya. Kemudian Lani. Nah, Lani ikut makan. Ya. Lani tidak begitu suka coklat. Nah, jadi Lani hanya mengambil 1 potong saja. Ya, Lani memakan hanya 1 potong. 1 potong berarti 1/7. Sebatang coklat dibagi 7 dimakan bertiga, masih ada sisanya ya. Dayu makan 2/7, 2 bagian, 2/7. Siti 2 bagian, 2/7. Lani makan 1 bagian, 1/7. Kue atau coklat yang dibawa Dayu sudah dimakan bertiga ya. Dayu, Siti, dan Lani. Berapakah coklat, berapa bagian coklat yang sudah dimakan oleh 3 anak tersebut? Mari kita jumlahkan kalimat matematikanya menjadi Dayu ditambah dimakan Siti ditambah dimakan Lani. Nah, 3 ya, penjumlahan 3 pecahan berturut-turut. 2/7 ditambah 2/7 ditambah 1/7. Ingat, yang dijumlah pembilangnya saja. 2 punya Dayu, 2 punya Siti, dan Lani 1. Pembilangnya yang dijumlah, penyebutnya tidak ikut dijumlah. Jelas, pembilang yang dijumlah, penyebut tidak ikut dijumlah. Kita hitung bersama-sama. 2 ditambah 2 ya 4, ditambah 1 5. Jadi 5/7. Yang sudah dimakan 5/7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 bagian. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Diingat yang dijumlah pembilangnya, penyebut tidak ikut dijumlah. Nah, pembilangnya saja yang dijumlah. Ini 3 pecahan berturut. 2/7 tambah 2/7 ditambah 1/7. Pembilangnya 2 ditambah 2 ditambah 1. Seret, untuk penyebutnya sama 7, kita tulis 1 saja, tidak apa-apa begini ya. Menjadi 5/7. Demikian yang Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga anak-anak senang apa yang Bu Guru sampaikan dan bisa mengikutinya.
bisa memahaminya. Jika kurang jelas, silakan anak mencoba mempraktikkannya di rumah dengan memotong-motong kue atau apa yang bisa dipraktikkan di rumah untuk lebih jelasnya lagi ya. Semangat belajar terus, jangan pernah menyerah ya. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Sekian yang Guru sampaikan. Semoga bisa bertemu lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.